Hello, welcome to Generasi Z Berasumsi. Di podcast ini kita bakal bahas banyak hal, salah satunya permasalahan sosial yang makin ramai dibahas. Yoi, emang yang lagi ramai sekarang apaan sih? Sebenarnya banyak kayak kriminalitas, diskriminasi atau kenakalan remaja. Tapi yang kita ingin untuk jadi topik kita adalah kenakalan remaja. Memang bener sih, kenakalan remaja ini malah jadi tren di kalangan anak seusia kita. Kaget nggak tuh? Jelek banget, yang bahkan diantaranya ada yang udah ngelakuin hubungan seksual di luar nikah. Miris banget lah. Tapi ada juga yang kedua belah pihak keluarganya fan-fan aja. Malah ada yang dinikahin kan? Padahal secara fisik dan psikis mereka tuh belum siap. Itu sih yang aku takutin. Kalau pernikahan dini itu biasanya mental health si perempuan ini bakal keancam. Soalnya sering ya aku baca di berita, perempuan muda itu gampang banget jadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau biasa kita panggil tuh KDRT. Apalagi usia yang masih muda, kata-kata organ reproduksinya belum mateng gitulah. Kalau mereka berhubungan ada resiko si cewek kena penyakit yang mengerikan, kayak kanker serviks. Waduh, ngeri banget ya. Padahal organ reproduksi itu harus dijaga loh. Anak sekarang malah main sana-sini. Sebenarnya aku bingung, organ reproduksi itu yang mana aja sih? Nah, yang kayak gini nih harus diberi paham. Yang kamu maksud cewek apa cowok sih? Cewek dulu aja, katanya cewek yang paling rentan kena penyakit seksual. Oke deh, yang pertama adalah labia majora. Fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pas puber, area kulitnya bakal tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua namanya hampir mirip, yaitu labia minora. Sayangnya kulitnya itu halus banget, makanya gampang iritasi. Lalu ada kelenjar Bartholin yang bisa mengeluarkan sekresi lendir buat melumasi area misfi yang berakhir pada klitoris. Ini bagian yang menonjol dan sensitif terhadap rangsangan. Kalau ada bagian luar, pasti juga ada bagian dalamnya ya. Sip, 100 buat kamu. Yang pertama ada vagina. Fungsinya sebagai alat reproduksi wanita, yaitu sebagai jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, jalan masuk sperma menuju rahim. Lalu ada ovarium. Fungsinya sebagai tempat produksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan sel telur. Lalu ada tuba falopi yang fungsinya buat ngangkut ovum dan membawa ke dalam infundibulum menuju rahim. Dan yang terakhir rahim yang punya dua bagian, yaitu serviks atau leher rahim yang bisa memproduksi lendir yang bakal berubah selama siklus menstruasi, dan korpus atau tempat berkembangnya bayi nantinya kalau sel telurnya dibuahi. Wow, banyak juga ya, dan aku baru tahu ternyata fungsinya sepenting itu. Iya, di area rahim ini biasa dipanggil serviks. Banyak banget orang yang kena kanker serviks. Ya, penyebabnya masih belum pada tahu sih. Tapi kata penelitian, kasus kanker serviks ini terkait sama virus HPV atau Human Papilloma Virus yang biasanya nular lewat hubungan seksual. Makanya kita tuh harus hati-hati kalau bisa pasangan itu dicek kesehatan antara suami dan istrinya. Karena kita tadi udah diskusi tentang organ reproduksi wanita, sekarang lanjut ke organ reproduksi pria deh. Cus! Waduh, skip aja deh. Malu aku, masa bahasnya kayak begituan. Loh, ngapain malu? Justru kayak gini tuh kita bisa saling mengedukasi. Paling tepatnya tentang sex education, yang sekarang ini malah dianggap tabu sama kebanyakan orang. Bener banget tuh, yuk. Gantian kamu deh yang jelasin, capek mulutku, hehehe. Siap tuh. Nah, sama nih kayak cewek. Cowok juga punya organ luar dan organ dalam. Organ luarnya dulu nih. Yang pertama ada penis.
Ya, udah pada tahu lah ya kalau fungsinya ini buat jalan keluarnya urin dan sel sperma. Yang kedua ini ada skrotum yang biasanya orang-orang tuh manggilnya istilah biji. Nah, fungsinya buat kontrol suhu pada testis. Nah, testis ini tuh berfungsi buat tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Sekarang organ dalamnya. Yang pertama ini ada epididymis, fungsinya buat nyimpen sel sperma yang diproduksi di testis. Dan ngangkut sperma ini yang belum matang ke tabung vas deferens, biar spermanya ini matang. Terus ada kelenjar prostat. Fungsinya ini buat ngasih cairan tambahan pas proses ejakulasi, biar spermanya ini tetap sehat. Selanjutnya ada kelenjar pulporetral, fungsinya buat lumasi uretra dan netralisis keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Terus ada vesicula seminalis, fungsinya ini buat ngehasilin cairan fruktosa yang dipakai sperma sebagai sumber energi waktu beraktivitas. Terus ada uretra buat saluran yang ngebawa urin atau sperma keluar tubuh. Dan yang terakhir itu vas deferens, fungsinya buat mengangkut sperma matang ke uretra buat persiapan ejakulasi. Wah, banyak juga ya ternyata, dan fungsinya itu penting. Pantes sih kalau harus dijaga keamanannya, waduh. Harus dijagalah, kalau perlu digembok tuh. Masih mending kan ya kalau mereka itu dinikahin dan keduanya ini pengen kehamilan itu. Coba kalau enggak, gimana dong? Banyak loh yang nggak menginginkan kehamilan, jadinya aborsi banyak juga dan sekarang kasus janin diaborsi cuma gara-gara kelalaian mereka. Ya, menurutku zaman semakin maju, kasus semakin banyak ya. Mereka sadar nggak sih kalau aborsi itu salah satu bentuk kekerasan? Pastinya sadar lah ya. Ya mungkin itu pilihan terakhir. I'm not sure about the reasons, yang pasti aborsi itu melanggar hak asasi manusia. Bayi yang gak bersalah apa-apa itu sengaja dibunuh buat ngilangin rasa malu mereka aja. Kalian kepikiran buat mengurangi kasus kehamilan di luar nikah atau aborsi gitu nggak sih? Sebenarnya itu balik ke mindset diri sendiri sih. Percuma kalau diadain peraturan tapi ujung-ujungnya tetap dilanggar. Jadi satu-satunya cara ya diedukasi, terutama tentang kesehatan reproduksi. Mungkin bisa tips gimana bisa selektif dalam memilih lingkup pertemanan. Ya bener banget tuh, kan ada yang bilang nih ya, gak boleh pilih-pilih teman kan. Tapi realitanya teman itu harus dipilih, biar kita nanti tuh gak terjerumus ke circle yang salah. Ya bener banget, tapi kasihan juga ya kalau si ibu tetap pengen kehamilannya dan belum ada persiapan yang matang, mentalnya belum siap, dan edukasi tentang kehamilan juga belum ada. Padahal ada banyak hal yang harus dipersiapkan kalau mau punya anak kan. Mungkin rutin USG buat ngecek kesehatan bayinya, rajin konsumsi susu, dan kalau si bayi udah lahir harus dikasih ASI. Itu penting banget loh. Sekalian kita kasih tahu, biar para pendengar ini juga bisa dapat ilmu baru nih. Siap, nah mulai dari yang pertama, ibu hamil ini perlu USG atau ultrasonografi. Itu pemeriksaan yang pakai gelombang suara berfrekuensi tinggi buat memperlihatkan kondisi bayi, plasenta, rahim, dan organ panggul lainnya. Tenang aja, friend. Tes USG ini nggak sakit. Perut si ibu hamil bakal diolesi gel dulu, terus dokter bakal gerakin alat transducer di atas perut bumil. Nah, lewat alat yang memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi ini, kita bisa lihat gambar janin yang ada di dalam perut ibu hamil di layar monitor. Ada bagusnya kalau bumil tes USG rutin ya. Mungkin sekali dalam 1 bulan, tapi biasanya bumil itu paling eksotis kalau kehamilannya udah masuki bulan keempat. Pasti dong, karena waktu itu si ibu udah bisa lihat bentuk dan jenis kelamin dari bayinya. Lebih detailnya, alat ini memanfaatkan gelombang ultrasonik yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Makanya manusia nggak bisa nangkep gelombang bunyi ini karena tinggi banget frekuensinya, friend. Alat USG bakal memancarkan gelombang ultrasonik ke rahim bumil dan melacak perubahan frekuensi bunyi pantul
dari jantung yang berdenyut dan darah yang mengalir. Lah, kalau manusia nggak bisa dengar, siapa dong yang bisa dengar gelombangnya? Ya, kelelawar sama lumba-lumba aja sih. Nah, kalau audiosonik ini baru bisa kita dengar karena frekuensinya ini antara 20 sampai 20 ribu Hz soalnya. Ada lagi satu, bunyi infrasonik. Frekuensinya ini kurang dari 20 Hz, yang bisa denger ini cuma hewan kayak anjing, jangkrik, gajah, hiu, sama laba-laba. Nah, itu tadi klasifikasi gelombang bunyi. Kalau karakteristik diantaranya bunyi itu gelombang longitudinal, nggak bisa merambat di ruang hampa. Cepat rambatnya dipengaruhi sama kerapatan medium perambatannya. Jadi bunyi bakal lebih cepat merambat di medium yang punya kerapatan tinggi atau medium padat. Dan yang terakhir, bunyi bisa memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Tadi kamu bilang bunyi gelombang longitudinal. Emang gelombang longitudinal apaan sih bedanya sama gelombang mekanik? Malah gelombang longitudinal itu salah satu macam dari gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik itu gelombang yang merambat pada suatu medium. Ya, kalau nggak ada medium, nggak ada gelombang. Nah, macam gelombang mekanik itu ada gelombang longitudinal dan transversal. Kalau karakteristik dari gelombang mekanik diantaranya refleksi atau bisa memantul saat menumbuk benda keras, refraksi atau mengalami pembiasan arah rambat saat melewati dua jenis medium yang berbeda, interferensi atau perpaduan gelombang yang koheren, difraksi atau pelenturan, dan polarisasi atau peristiwa terserapnya arah getar gelombang. Banyak juga ya gelombang itu. Terus kalau gelombang longitudinal sama transversal itu bedanya gimana ya? Simpel kalau itu mah. Gelombang longitudinal itu arah getar partikel medium. Perantaranya ini sejajar dengan arah rambatannya. Kalau gelombang transversal, yang tegak lurus dengan arah rambatannya. Oh gitu ya. Omong-omong kita tadi bahas kehamilan kok merembet kemana-mana ya? Oh iya, sorry. Sampai mana ya tadi? Tes USG yuk. Oh, oke deh. Makasih, Lintang. Nah, yang kedua ini harus rajin konsumsi susu yang tinggi kalsium dan asam folatnya. Ya, tujuannya biar ngebantu pertumbuhan janinnya. Tapi jangan kelebihan ya, Bun. Takut mual nantinya. Nah, terus yang ketiga ini, pasca melahirkan, itu kan Bun harus menyusui anaknya ya? Iya dong, masa langsung dicekokin kopi Starbucks nggak lucu nanti. ASI yang dikasih ke bayi dari lahir sampai 6 bulan ke depan itu namanya ASI eksekutif. Your information, friend. Nggak ada satu susu formula yang punya bisa diganti semua keunggulan ASI loh. Keren nggak tuh? Seunggul itu ya emang. Iya dong, nggak cuma nambah berat badan atau biar pipi cubi, tapi juga ngasih gizi ke otak. Menstimulasi otak otomatis mencukupi kebutuhan perkembangan keterampilan, kecerdasan, mental, emosi, dan sosial anak. Keren banget sih, pemberian nutrisi pada 3 tahun pertama kehidupan anak secara nggak langsung bakal nentuin keberhasilan anak pas dewasa nanti. Wis, kesuksesannya sampai bisa diprediksi. Kayak cenayang aja ya, friend. Iya dong, biar gedenya nggak jadi beban. Nggak ada anak yang jadi beban kok, pasti semuanya disayang sama mama sama bapaknya, ya nggak, friend? Pasti dong. Tapi kalau makin banyak kasus married bed accident itu anaknya berlusin-lusin dan agak ngerugiin juga sih. Bumi ini udah kayak tempat reunian aja deh. Iya dah, sekarang angka kelahirannya meleduk. Kalau makin tinggi angka kelahiran, otomatis butuh pemukiman yang luas nggak sih? Pasti dong, secara kalau anak mereka nikah pasti butuh rumah sendiri ya. Kan canggung ya, friend, tinggal sama mertua. Dih, kayak punya ayang aja bahasnya udah mertuaan. Harus dipikirin sejak dini dong.
Nah, kalau makin banyak yang kayak gitu, semua lahan tanah bakal dibikin pemukiman. Ingat nggak kalian Indonesia ada di posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Oh iya, benar-benar. Bolak-balik ketemu mantan serasa dunia ini sempit banget. Canggung banget asli. Tapi nggak cuma di kamu aja yang karena masalah, bumi juga weh. Kan karena lahannya udah dipakai buat pemukiman, otomatis daerah penyerapannya juga berkurang dong. Jadinya ya kena bencana alam, kayak banjir tuh. Sering banget di Jakarta sama tanah longsor. Ternyata banjir tuh nggak cuma karena buang sampah sembarangan ya. Lanjut. For your information aja nih ya, kalau dilihat dari karakteristiknya, tanah longsor sama banjir itu beda loh. Kalau tanah longsor itu masuk ke bencana alam geologi, di mana bencana alamnya terjadi di permukaan bumi. Nah, kalau banjir masuk ke bencana alam meteorologi karena pengaruh iklim yang terdampak langsung ke kehidupan manusia. Ada satu lagi nih, bencana alam ekstraterestrial. Jadi bencana alam ini terjadi di luar angkasa, tapi manusia kena dampak langsungnya. Contohnya itu kayak hujan meteor. Masih bingung deh kenapa Jakarta tuh langganan banjir. Karena Jakarta merupakan dataran rendah, hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan banjir. Tidak hanya Jakarta yang sering banjir, tapi Kalimantan, Bogor, Sumatera Selatan, dan masih banyak lagi. Ngeri-ngeri ya bencana alam, apalagi kalau gara-gara padatnya pemukiman warga. Tapi bisa diatasin sih. Ya kalau mau, biasanya belum ada kesadaran lingkungan sih mereka tuh. Nggak tahu solusinya terbaik atau enggak, tapi pemikiranku program KB itu satu-satunya cara menurutku yang paling efektif. Menurutku itu sih solusi terbaik ya. Soalnya program keluarga berencana ini atau biasa dikenal sama KB itu program skala nasional yang buat menekan angka kelahiran sama mengendalikan pertambahan penduduk di suatu wilayah. Pastinya bakalan efektif. Makin banyak kelahiran, makin padat juga loh bumi kita. Program KB saja dibuat biar nyiptain kemajuan dan kesejahteraan setiap penduduknya. Masa dibilang nggak efektif sih? Tapi KB itu disuntikan ya? Nggak cuma disuntik, tapi juga bisa pakai pil KB, kondom, KB implan atau tusuk, IUD, atau alat kontrasepsi plastik yang bentuknya T. Nah, nanti itu bakal ditaruh di dalam rahim. Vasektomi dan tubektomi yang hasilnya bakal permanen. Nah, program KB cocok banget tuh buat pas putri yang nggak ingin kehamilan. Ya karena manfaat memang itu sama yang kita bahas tadi, bisa mengurangi tingkat kasus aborsi, mengurangi resiko kematian si ibu karena keadaan fisik yang belum matang. Yang paling penting ini bisa menghindari penyakit menular seksual. Sebenarnya kita di sini bahas apaan sih? Banyak banget perasaan. Tadi kayaknya cuma pengen bahas kenakalan remaja. Wis banyak, yang terutama keluh kesah generasi Z sama kondisi zaman sekarang. Jadi nggak cuma kenakalan remaja. Jadi boleh nih ya sambat di sini. Boleh banget dong. Mau sambat tentang apa nih? Masalah hidup, percintaan, atau duit? Udah nggak zaman banget musingin soal cinta aku mah. Lebih pusing soal PJJ yang gak kelar-kelar nih, friend. Ya, walaupun bentar lagi bakal PTM ya. Pusing kenapa? Lah, emangnya kamu gak capek? Wajah cakep-cakep gini, tiap hari lihat layar mulu. Bukannya tambah pinter, malah nambah minus. Santai. Emang mata itu sekali-sekali harus diistirahatin ya. Pandemi COVID ini bencana banget buat kita nggak sih? Lebay banget, kayak diterpangin tufan aja. Nggak lebih weh. Benar kok pandemi ini tuh bencana buat kita, tepatnya bencana non-alam. Ya karena COVID-19 ini wabah penyakit sifatnya multidimensional dan kesebaran
hampir seluruh wilayah provinsi. Kasusnya aja udah lebih dari 91.000 kasus. Gimana nggak bencana coba? Banyak banget kan, COVID-19 ini ngasih dampak ke tatanan ekonomi semua negara. Nah itu sebab kenapa sentimen investor rendah terhadap pasar yang akhirnya membuat pasar ke arah negatif. Dan pandemi membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Nah itu dipicu sama diadakannya kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah. Jadi aktivitas ekonomi kehambat ya. Pandemi ini bisa disebut bencana. Aku malah keinget dah sama kondisi orang-orang Indonesia yang ikut kerja paksa. Dulu pada masa infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi berkembang secara pesat. Tetapi itu hanya untuk konsumsi penjajah dalam mengeksploitasi kekayaan alam dan manusia di Indonesia. Saat kerja paksa, masyarakat Indonesia harus kerja terus-menerus tanpa dibayar, dan mereka menahan sakit dan kelaparan yang menyebabkan banyak korban jiwa. Secara nggak sadar, saat pandemi menyerang, kita juga merasakan hal yang sama, di mana kondisi ekonomi Indonesia terpuruk akibat semua sektor lumpuh. Tetapi guys, saat ekonomi Indonesia terpuruk karena pandemi, inovasi malah berkembang. Orang-orang mempunyai ide-ide yang kreatif untuk bertahan hidup saat pandemi. Miris dan kasihan juga ya orang Indonesia. Zaman ke zaman selalu dikuasai terus. Kayak kita ini dikuasai sama kondisi pandemi yang masih ngebuat kita harus jaga jarak sama orang. Kerja dan sekolah lewat HP. Butuh solusi nih. Terutama masalah mata capekku ini. Kayaknya tadi ada yang mau kasih solusi. Oh iya, sorry. Biasanya aku tetesin obat tetes mata. Waduh, aku anti banget sih kalau disuruh pakai obat tetes mata. Emangnya nggak berregres? Ya enggak dong, kan pH-nya cocok sama badan kita. Jadi obat tetes mata itu mengandung larutan penyangga seperti asam borat dan asam konjugasi. Nah, asam borat mampu mempertahankan pH sehingga sesuai dengan pH air mata. Idealnya sediaan optamik harus diformulasikan pada pH yang ekuivalen dengan pH cairan mata yaitu 7,4. Larutan penyangga pada obat tetes mata itu akan membantu menjaga suasana sehingga sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh zat aktif yang terkandung dalam obat. Oh gitu ya, keren juga ya friend. Ada larutan yang bisa seimbang gitu sama pH badan kita. By the way, makasih ya tipsnya. Coba deh nanti aku pakai obat tetes mata, biar mataku ini makin ngejreng. Kan ini sesi sambat masih dibuka kan? Masih dong, mau sambat sepuasnya bisa banget. Nah, kebetulan banget. Karena PJJ ini tiba-tiba aku jadi remaja jompo. Umur masih 17-an tapi badan udah 60 tahun. Gampang banget sakit punggungnya. Bener-bener jompo ya. Itu mah tandanya kurang olahraga. Jangan-jangan selama ini kamu rebahan mulu. Iya nih, bingung soalnya di rumah nggak ada alat olahraga. Lah, kalau mau olahraga nggak perlu pakai alat kan? Kayak aku ini, di rumah minimal 3 kali seminggu workout. Dan tanpa alat sama sekali. Wah, olahraga apaan tuh? Pil dong sis. Olahraga yang pastinya bisa ngelatih kebugaran jasmani kita. Kayak push up bisa ngelatih kekuatan otot tangan sama daya tahan otot. Ada juga sit up buat ngelatih kekuatan otot perut. Terus back lift buat ngelatih otot punggung. Terus latihan kekuatan otot lengan dan bahu. Dengan melakukan olahraga tersebut, kita bisa mendapatkan tubuh yang ideal, sehat, dan bisa ngehindarin penyakit seperti kanker. Apalagi saat pandemi ini, kita harus sering-sering olahraga, guys, biar imun kita kuat. Oh, banyak juga ya olahraga yang bisa lakuin di rumah, apalagi tanpa alat. Bisa dicontoh nih, friend. Di podcast ini, sekalian kita pengen saling sharing positive things that we can do in this pandemic, so we go! I think make Candy Crush is a good idea, friend. Ya, secara kan bisa ngelatih kreativitas kita yang mungkin bisa berguna banget untuk next time. Bener banget, apalagi kita bisa manfaatin barang-barang bekas, biar nggak jadi limbah dan numpuk yang nantinya bisa jadi banjir loh.
For the example is used tin can, kaleng bekas itu loh. Oh, kaleng bekas. Bisa dibikin buat apa aja tuh? Stroke, tempat pensil, dan masih banyak lagi loh, friend. Tapi aku pikir kita bisa bikin handicraft yang bisa dijual. Walaupun yang kamu tadi sebutin itu bisa. Tapi aku pengen bikin dan jual sesuatu yang lagi banyak dicari. Apaan tuh? Pot tanaman hias lah. Soalnya sekarang ini banyak orang ya yang pengen dekor kamarnya jadi ala-ala estetik gitu. Mungkin kamu bisa jelasin deh langkah-langkahnya biar para listeners juga bisa ikut bikin di rumah. Oke, siap. Tapi aku jelasinnya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa kan ya? Soalnya aku dapat caranya dari tugasku bahasa Inggris kemarin. Dan biar semua orang ini, dari orang Indo maupun luar Indonesia ini juga bisa ikutan. Jangan khawatir, friend. Aku bakal tampilin gambarnya biar makin jelas. It's okay, you can speak when long with you want. Yay! Okay, first you need some materials. These are used tin can, acrylic paint, decorative plants, styrofoam sheets, paintbrush, and cutter. So, will we paint the tin can? Yep, you're right. But there are some steps. We should do it carefully. First, prepare used tin can, acrylic paint, and paintbrush. Second, paint the tin can using acrylic paint with neutral color like beige or gray. And don't touch the tin can. Please be patient to wait till the acrylic paint runs dry. So we use natural color because it will be aesthetic to show, friend. Yeah, that's the reason. Third, if the tin can's dry, insert styrofoam, adjust the width and height of the tin can. Fourth, cut the styrofoam with the cutter past its pattern. Fifth, put the pieces of styrofoam in a tin can. And sixth, as the last step, plant a decorative plant until the styrofoam surface is covered. So the decorative plant pot is done, and you can also sell it in online shops. Yeah, and you guys can do it by yourself and absolutely you can sell it. Wow, is it actually amazing and sound gorgeous? Yes, you're right. Especially now there's a lot of online shops like Shopee or Tokopedia. So you can get some money and buy the dinner for your girlfriend. But we need a good strategy to get more profit. Let me introduce you with BEP or break-even point. Did you know guys about the BEP? Just heard it. Actually, what BEP? The name so cute. Break-even point or BEP is the point at which revenue is equal to capital. It's easy, is no loss of or profit, but we can make a profit if the calculations are right. Look, you can use this technique to sell product, friend. Yep, you can. This BEP is very important for manufacturers to help determine the price of the product with the production cost. Wow, how do I calculate the BEP, Han? Before I tell you how to count the BEP, I would like to point out a vital components of BEP, so not to be confused. The first is fixed cost. When a manufacturer is producing the item or not, these costs are still used and accounted. Then there's variable costs depending on the rate of production. As production increase, the variables will also increase. Then there's a selling price per unit or of good products. Then there's a revenue, which is the amount of income we receive. The last is profit, which is left over with
fixed cost and variable cost. Wow, profit. Feel like joining investment is crazy rich people. See, this BEP is also used in investment activities. The way to calculate is by dividing fixed cost with the difference between selling price per unit and variable per cost per unit. Easy, right? It could be to find out the point at which equivalent amount of cost and the amount of unit generated. Oh, I see. So we can avoid losing money? That's cool. But I want the profit, friend. Take it easy, you. You can use the pre-order system, or people call it with PO. Shopee or Tokopedia users are familiar with this word. So you open the order in online shop. When that the orders in, you can make it with the right ingredients. Nothing more and less. You can even raise your price as your profit. This technique is worth to try and avoid. Thanks, Shehan. But don't forget to promote it. Our customer can show up on their own, just like a uncle, ha ha ha. I know it. Yeah, because I live in the Java area and they generally speak Japanese language. I adjust them. Your mindset is cool. It's just the right thing to do. Yep, that's why I'm ready to make a pariwara. What? Pariwara? What that's? How didn't you know about it? So pariwara is a Japanese commercial advertisement. Incidentally, the Ayu's customer are mostly Japanese people. Oh, I see. Is it different without the advertisement? It's still the same. The difference is just using Japanese. The structure are the same. As a title, name of product, maybe it could be about the product's primacy to attract the customers. I'll give you a sample of the commercial that matches with its theorem. Ayu nih sukanya mie kultur ya, friend. Perasaan tadi dia jelasin pakai bahasa Inggris, sekarang promosinya pakai bahasa Jawa. Keren emang. Haha, iya, sampai ke saya mau ngomong Inggris mulu. Tapi keren kok, dia ngiklanin pakai bahasa Jawa itu sudah bisa melestarikan budaya loh, friend. Weh, iya loh, aku baru nyadar malahan. Udah, kayaknya banyak banget yang asumsi kita hari ini, dari Sabang sampai Merauke. Dah nih kira-kira. Ya friend, aku juga prihatin sama kuping kalian. Biar nanti nggak panas dengerin obrolan kita. Hoping that we have to say today will entertain, educate us all. I'm Ayu, wanna say thank you and see you. Yaps, Audiensya ingin berterima kasih banyak buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan podcast ini walaupun durasinya yang panjang. Hehehe, thanks Al. Makasih Terima kasih semuanya.